Baik, menarik membahas mengenai pembuktian. Mas Aldi, apakah juga sudah punya bukti yang cukup, data yang akurat, sehingga opini-opini yang mungkin beredar ini menjadi sebuah fakta yang kemudian bisa diterima bahwa angka ini memang sudah valid, atau mungkin kalau misalnya ada potensi pertambahan angka pun itu bisa dipertanggungjawabkan? Bukti ya kami adalah hasil rekapitulasi hari ini di setiap kecamatan bahwa angka 50,07% kemenangan atas Pramono Rano. Itu adalah bukti kami. Lalu kalau misal bicara kecurangan atau penambahan angka atau apapun itu ya kami serahkan kepada Bawaslu bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kan itu Bawaslu ntar yang mengeluarkan rekomendasi. Tapi sepengetahuan saya tidak ada rekomendasi untuk PSU ya hingga keputusannya hingga hari ini. Karena dan juga di sisi lain juga angka 53% atau berapa persen pun tidak mempengaruhi legitimasi pemilu. Jadi tidak akan ada namanya pemilu ulang. Ini kan tinggal permasalahannya adalah setelah KPUD melakukan rekapitulasi dan memberikan pernyataan hasil suara, di situ kan diberikan lagi jarak waktu kalau nggak salah sekitar 3 kali 24 jam atau 3 hari, saya nggak tahu ya peraturan Pilkada, untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan ke MK ya kan, setahu saya seperti itu. Nah baru setelah itu baru KPUD melayangkan surat keputusan mengenai pemenang pemilu, gubernur dan wakil gubernurnya siapa. Jadi ya menurut kami hasilnya sudah ada, insya Allah tidak akan berubah. Hari ini kan masih sesuai, tidak ada permasalahan, tinggal kami menunggu hasil yang 50,07% disahkan Mas Pram dan Bang Dul sebagai gubernur dan wakil gubernur. Oke, jadi cukup percaya diri dengan hasil rekapitulasi yang sedang berlangsung ini ya Mas Aldi ya. Bang Ali gimana, pembuktiannya sudah sampai sejauh apa yang disusun untuk kemudian nanti mengajukan gugatan ke MK ini? Ya, sejauh ini kita tim hukum bersama para relawan sedang bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti itu semua, termasuk penyebaran wilayah masyarakat yang tidak mendapatkan undangan C6. Tentu kami yakin yang namanya Mahkamah Konstitusi itu kan akan melihat nih. Kan ini kan ada hak warga negara, ya kan, hak konstitusional warga negara yang tidak terlaksana gara-gara sebuah kelelehan. Bahkan diakui oleh KPU itu sendiri. Tadi saya udah kasih lihat contohnya KPU Jakarta Timur. Nah, kami berharap bukti-bukti ini menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi ke depan ketika kami mengajukan sengketa gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Nah soal bukti sejauh ini sedang kita susun. Kita kumpulkan termasuk laporan kita ke Bawaslu, tidak ada yang ditanggapi, bahkan sampai ini tidak ada yang ditindaklanjuti juga banyak, sehingga ya itu tadi pertanyaan besar bagi kami. Jadi kami kaitkan lagi dengan tadi yang disampaikan Mas Aldi bahwa kalau dibilang hari ini yang diinginkan Pramono Rano, saya kembali nanya, ada 75% warga Jakarta tidak milih. Dari jumlah DPT ya, itu tidak milih. Udah gitu aja. Legitimat yang diinginkannya dari mana? Jadi ingin membuktikan bahwa ada prosedur yang kemudian harus dikaji ulang kemarin dalam proses pilkada yang mungkin berpotensi akhirnya masyarakat atau warga Jakarta ini tidak bisa memberikan suara mereka. Tapi mengenai suara itu kemudian keyakinannya akan diberikan ke Ridho ini bagaimana, Bang Ali? Kita tidak mengatakan di sisa suara tadi itu memilih Ridho semua, enggak. Tapi yang saya katakan ketika distribusi C6 ini terlaksana dengan baik, angka hari ini nggak bakal keluar dengan angka yang seperti ini. Tentu perubahan bahkan bisa Ridhonya yang menang 1 putaran. Bisa saja. Kan begitu. Sudah mulai ada kalkulasi belum sih memang hitungannya mungkin bisa mencapai angka itu kemudian Ridho yang merubah posisi sampai saat ini justru unggul di Pilkada Jakarta? Itu sangat mungkin, kan tadi kan sudah disampaikan bahwa kan hari ini yang membagikan C6 informasinya adalah KPPS. Kalau dulu kan RT ya, Pak RT. Ini kan bisa kita cek nih di KPPS ini semua. Kalau mereka bilang sudah terdistribusi katakan sampai sekian %, ada nggak tanda terima? Kan gampang Mbak men-tracingnya itu. Kita minta cek aja, jadi malah kita minta ke KPU. Kalian bilang sekian %, kita tracing mana tanda terimanya. Kan pasti ada tanda tangan, nerima undangan. Nggak mungkin dong dikasih undangan di rumah 3 dikasih 5, kan nggak mungkin juga.
Sangat mudah Mbak membuktikan itu sebetulnya. Tapi laporan dan bukti-bukti yang dibawa mungkin oleh para pendukung Ridho ini yang masuk, jumlahnya juga kalau dihitung cukup bisa merubah posisi yang ada, Bang Ali. Saya bilang tadi, kalau semua C6 terlaksana pendistribusian dengan baik, angka hari ini bisa berubah, bahkan Ridho bisa menang. Oke, baik. Itu yang kemudian berangkat dari keyakinan Bang Ali dan teman-teman untuk itu masih nanti yang kita akan membuktikan kalau kita maju ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan hasil ini. Oke, baik. Bang Pangi, gimana nih? Semua juga punya keyakinan masing-masing gitu. Yang satu yakin tidak ada pilkada ulang artinya 1 putaran, yang satu yakin ini masih ada potensi perubahan, artinya masih bisa 2 putaran. Ya sebenarnya kita menghormati saja, karena memang tidak ada yang salah, baik dari pasangan pendukung Pak Ridwan Kamil tentu ingin ada misalnya kepastian dalam demokrasi, evaluasi, perbaikan terkait dengan partisipasi politik, persoalan pada KPU yang perlu dievaluasi. Tentu itu menjadi hal sangat penting, apalagi untuk perbaikan pada pemilu-pemilu yang akan datang misalnya. Termasuk pembuktian-pembuktian hari ini misalnya bagaimana terjadinya misalnya secara terstruktur, masif dan sistematis itu bisa dibuktikan oleh misalnya tim sukses atau tim hukumnya RK, ya itu kan juga hak secara konstitusi dan itu kita harus menghormati itu dan itu diakui oleh konstitusi. Dan juga kemudian klaim bahwa apa yang disampaikan oleh Pramono Rano bahwa mereka sudah memastikan ini hanya 1 putaran, ya kita hormati juga, ya itu keyakinan mereka bahwa ini angka yang sudah dipublish, diputuskan oleh KPU, baru jenjangnya tingkat kabupaten rekapitulasinya. Nanti kan ada juga rekapitulasi secara fisiknya kan, dokumen-dokumen yang fisiknya, kalau ini kan Sirekap dan dokumen fisiknya kan bisa menyusul juga. Nah, tentu keyakinan-keyakinan itu kita saling hargai dan saling menghormati bahwa inilah konteks demokrasi yang pasti sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita ingin memastikan demokrasi itu berjalan sesuai dengan rute trayeknya. Artinya inequality, ketidaksetaraan itu harus dikembalikan kepada trayeknya. Nah, persoalan bagaimana kemudian ini kan perjuangan. Perjuangan bagi tim kosong seperti Bang Ali tentu bukan perjuangan hanya sekedar bagaimana membalikkan keadaan bahwa yakin beliau bahwa ini akan merubah hasil, atau beliau juga punya agenda tidak hanya merubah hasil, ada juga untuk konteks rekomendasi perbaikan pada masukan-masukan untuk pemilu yang akan datang. Tapi dari RK juga pasti, dari pasang Pramono Rano juga pasti mereka yakini, mereka bersyukur mungkin ya dengan angka pembukaan misalnya elektabilitas pembukaan misalnya hanya 5% tapi ternyata leading bisa angkanya 50-07 gitu. Jadi ini proses demokrasi yang sebenarnya bagaimana kita memastikan banyak variabel di situ kan. Kan dalam konteks demokrasi itu partisipasi menjadi penting. Masalah demokrasi sembako, demokrasi uang juga menjadi persorotan perhatian atensi publik selama ini. Food buying, money politik, toleransi terhadap politik uang. Kemudian soal bagaimana dalam konteks demokrasi Jakarta ini pemilihnya sangat rasional. Tapi ternyata ada juga yang masih gimmick gitu. Ada juga yang kemudian mereka tidak mau suaranya dibeli oleh hanya uang ya, ada juga. Nah, Jakarta ini kan unik ya, uniknya banyak. Selain memang yang domisili Jakarta kan juga banyak yang mereka KTP Jakarta tapi tinggalnya di luar Jakarta. Itu kan juga banyak. Itu juga membuat mereka apalagi sudah hari libur, partisipasi mereka untuk milih nyoblos di TPS di Jakarta juga bisa menjadi masalah, menyimpan masalah juga di situ. Nah, kemudian efek endorse Jokowi efek, Prabowo efek kemarin dibuktikan di Jakarta ternyata tidak sekuat di daerah-daerah lain. Efeknya bisa berbeda-beda. Kemudian mesin partai yang kemudian ada koalisinya dukung oleh Grand Coalition, koalisi yang sangat gemuk. Ada yang diusung oleh hanya 1 atau 2 partai. Tapi ternyata satu Grand Coalition tapi seolah-olah mesinnya dimatikan, tapi yang satu mesin satu-satunya itu yang dihidupkan. Kemudian terjadi juga di satu, misalnya di RK maupun di Pramono, ada juga split tiket voting. Partainya memerintahkan memilih RK, ternyata pemilihnya partainya tidak mengikuti. Gitu. Jadi
berbeda antara pilihan partai dengan pilihan gubernurnya. Oke, tapi uniqueness atau keunikan begitu dari juga misalnya di Prambanan mungkin ada juga terjadi gitu. Keunikan-keunikan itu. Dan ini memang tren Jakarta selalu seperti itu, Bang Panggi? Jakarta selalu menarik, dia unik ya, berbeda dengan karakter pemilih. Misalnya begini, kalau kita survei, ratusan survei kita lakukan di daerah lain, itu persoalan atensi yang menjadi perhatian publik. Selalu pertanyaan kita, apa masalah yang mendesak? Itu kan jawabannya paling sembako mahal, lapangan pekerjaan, kemudian pengangguran, kan itu. Tapi Jakarta itu tidak hanya situ, lebih zoom outnya jauh daripada itu. Sampai mereka bicara tentang ruang terbuka hijau, bicara tentang sampah, judi online, begal online, ini begal juga ada online. Jadi ini problem-problem yang berbeda gitu cara pendekatannya. Apalagi ini kan orang yang tidak dikenal sama sekali. Karena ini aktivasi media sosialnya bagus. Apalagi Jakarta itu tidak ada ya black spot atau apa namanya, ya semuanya terjangkau oleh sinyal. Internet, media ada di sini. Itu orang yang bukan siapa-siapa ya bisa jadi apa-apa gitu. Oke. Nah, termasuk kemarin ya persoalan pasangan wakil juga mempengaruhi. Jadi banyak faktor variabel yang menurut saya, termasuk hasil survei juga kadang-kadang kita juga kadang-kadang tertuduh. Kok nggak sesuai nih hasil survei, ini bohong atau gimana? Beban tersendiri ya. Akhirnya kita tertuduh, padahal kita menjelaskan ini bukan meneliti tentang perilaku cacing. Tapi ini perilaku manusia yang unik juga. Dia bisa berbohong juga kalau kita tanya gitu. Keunikan angka partisipasi Jakarta ini masih akan kita bahas karena erat kaitannya dengan bagaimana hasil yang saat ini tengah dibahas di sidang pleno rekapitulasi suara berjenjang khususnya di tingkat provinsi untuk Jakarta. Pemirsa, pemimpin daerah terpilih masih akan kembali menemani Anda sesaat lagi.